Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam dengan NPM 2040302001. Lokal A1, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya membawakan analisis node. Sebelum membahas metode ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengertian mengenai node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node yaitu: yang pertama, tentukan node referensi sebagai ground atau potensial 0. Yang kedua, tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. Yang ketiga, asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Yang keempat, jika terdapat n node, maka jumlah node voltage adalah n-1. Jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. Langkah pertama adalah menentukan node sebagai referensi atau datum node. Node referensi biasanya disebut sebagai ground karena memiliki potensial 0. Simbol dari node referensi ditunjukkan pada gambar 1. Jadi, pada gambar 1 ini adalah simbol ground. Kemudian kita lanjut. Setelah kita memperoleh node referensi, kita menentukan tegangan node terhadap node referensi. Simak gambar 2 pada bagian A, di mana node 0 adalah node referensi, yaitu V sama dengan 0. Sedangkan node 1 dan 2 dipilih sebagai tegangan V1 dan V2 berurutan. Ingat, tegangan node didefinisikan terhadap tegangan node. Seperti pada gambar 2 bagian A, tiap node adalah tegangan naik dari node referensi ke node non-referensi, atau sederhananya node tegangan ke node referensi. Jadi ini adalah gambar 2, yang dimana ada gambar A dan juga gambar B. Kemudian langkah kedua adalah menggunakan KCL untuk tiap node non-referensi pada rangkaian. Untuk mengurangi tingkat kerumitan variabel, gambar 2 pada bagian A kita gambar ulang menjadi gambar 2 bagian B, di mana kita menggunakan I1, I2,
dan I3 sebagai arus yang mengalir melalui resistor R1, R2, dan R3 berurutan. Pada node 1, KCL menghasilkan I1 sama dengan I2 ditambah I kecil 1 ditambah I kecil 2. Kemudian pada node 2 menghasilkan I2 ditambah I kecil 2 sama dengan I kecil 3. Kemudian kita menggunakan hukum Ohm untuk memperoleh nilai yang belum diketahui dari I1, I2, dan I3 dari tegangan node. Karena resistansi adalah elemen pasif. Menggunakan konversi tanda pasif, arus selalu mengalir dari potensial lebih tinggi ke lebih rendah. Kemudian kita dapat menggunakan prinsip ini seperti I kecil sama dengan V higher dikurang V lower, kemudian dibagi R. Kemudian kita dapatkan dari gambar 2 bagian B, yaitu I1 sama dengan V1 dikurang 0 dibagi R1, atau I2 sama dengan G1 dikali V1. Kemudian I2 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi R2, atau I2 sama dengan G2 dalam kurung V1 dikurang V2 tutup kurung. Kemudian I3 sama dengan V2 dikurang 0 dibagi R3, atau I3 sama dengan G3 kali V2. Dan substitusi persamaan 4:1 menghasilkan. Jadi yang di atas itu adalah persamaan yang gambar 4. Kemudian substitusi persamaan 4:1 menghasilkan I1 sama dengan I2 ditambah V1 dibagi R1, kemudian ditambah V1 dikurang V2 dibagi R2, dan I2 ditambah V1 dikurang V2 dibagi R2 sama dengan V2 dibagi R3. Dan substitusikan dengan konduktansi persamaan 5 dan 6 menjadi I1 sama dengan I2 ditambah G1 kali V1 ditambah G2 kali V1 dikurang V2, dan I2 ditambah G2 dalam kurung V1 dikurang V2 sama dengan G3 kali V2. Kemudian langkah ketiga adalah menyelesaikan tegangan node. Kemudian menggunakan KCL pada node non-referensi N-1, kita peroleh N-1 persamaan seperti persamaan 5 dan 6 atau persamaan 7 dan 8. Untuk rangkaian pada gambar 2, kita selesaikan persamaan 5 dan 6 atau persamaan 7 dan 8. Untuk memperoleh tegangan node V1 dan V2 menggunakan metode dasar apapun, seperti metode substitusi, eliminasi, Kramer, atau inverse matrix. Dan sebagai contoh persamaan 7 dan 8 dengan bentuk matriks adalah kurung siku G1 ditambah G2, dan di sampingnya min G2. Kemudian di bawah min G2, kemudian di sampingnya G2 ditambah G3 dikali dengan V1 dengan V2 sama dengan I1 dikurang I2, kemudian I2, yang dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2. Dari penjelasan di atas dapat kita amati bahwa analisis node mudah dilakukan jika hanya terdapat beban dan sumber arus. Jika rangkaian listrik
memiliki sumber tegangan, maka kita perlu menggunakan analisis supernode. Rangkaian AC juga dapat dianalisa dengan analisa node rangkaian AC. Kemudian ini contoh soal analisis node. Untuk mempermudah pemahaman dan untuk mempermudah pemahaman, mari kita simak contoh di bawah. Yang pertama, hitung tegangan node pada rangkaian digambar pada gambar 3. Jadi ini adalah gambar 3. Kemudian kita lihat dari gambar 3 bagian A. Solusinya itu adalah kita simak gambar 3 bagian B, yaitu di mana rangkaian pada gambar 3 bagian A sudah disiapkan untuk analisis node. Arus telah ditentukan untuk KCL, kecuali pada cabang dengan sumber arus. Penamaan arus dapat sesuka hati, tetapi harus konsisten. Konsisten dalam arti, sebagai contoh, I2 masuk ke resistor 4 ohm dari sisi tangan kiri. I2 harus keluar dari resistor dari sisi tangan kanan. Node referensi ditentukan dan node tegangan V1 dan V2 sekarang dapat ditentukan. Pada node 1 menggunakan KCL dan hukum Ohm menghasilkan I2 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian 5 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi 4 ditambah V1 dikurang 0 dibagi 2. Kemudian mengalihkan tiap sisi dengan 4 hingga kita memperoleh 20 sama dengan V1 dikurang V2 dan 2V1 atau 3V1 dikurang V2 sama dengan 20. Kemudian pada node 2 kita lakukan hal yang sama dan mendapatkan I2 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I5. Kemudian V1 dikurang V2 bagi 4. Ini ditambah 10 sehingga sama dengan 5 ditambah V2 kurang 0 bagi 6. Kemudian kita mengalihkan tiap sisi dengan 12 sehingga menghasilkan 3V1 dikurang 3V2 ditambah 120 sama dengan 60 ditambah 2V2 atau min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 60. Jadi sekarang kita memiliki persamaan 1.1, yaitu 1.1 ini adalah yang ini yang mengalihkan tiap sisi dengan 4 kita memperoleh 20 sama dengan V1 dikurang V2 ditambah 2V1 atau 3V1 dikurang V2 sama dengan 20. Jadi 3V1 dikurang V2 sama dengan 20 itu adalah persamaan 1.1. Kemudian ini min 3V1 adalah min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 60 itu adalah persamaan 1.2. Di sekarang kita memiliki persamaan 1.1 dan 1.2 dan dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2. Metode 1 menggunakan eliminasi, kita menambahkan 1.1 dan 1.2 menghasilkan 4V2 sama dengan 80. Itu V2 sama dengan 20 volt. Kemudian kita substitusi hasil di atas dengan 1.1 sehingga menghasilkan 3V1
dikurang 20 sama dengan 20, sehingga V1 sama dengan 40 dibagi 3 sama dengan 13,333 volt. Nah, selesai. Mungkin itulah pemaparan atau penjelasan saya dari tugas saya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.